Pagi yang sejuk berbalut hangatnya mentari membawaku kembali menikmati keindahan alam Sumedang. Di antara hijaunya dedaunan terselip keindahan Gunung Tampomas dari kejauhan. Nampak gumpalan awan putih melayang seakan menyapa puncak Tampomas yang menjulang. Wahai pencipta alam, kekagumanku akan Sumedang sulit untuk aku pendam. Sumedang begitu banyak memberi arti bagi kami. Kekayaan alam dan kehidupan masyarakatnya adalah rangkaian harmoni yang tercipta sejak moyang kami ada. Bentuk permukaan Kabupaten Sumedang sangat variatif, mulai dari permukaan datar sampai dengan pegunungan. Kabupaten Sumedang terletak sekitar 45 km timur laut Kota Bandung dengan koordinat 6 derajat 51 menit 35 detik lintang selatan dan 107 derajat 55 menit 15 detik bujur timur dengan luas wilayah 155.871,98 hektar yang terdiri dari 26 kecamatan, 276 desa, dan 7 kelurahan. Kabupaten Sumedang secara administratif sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Indramayu, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Garut, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Majalengka, dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Subang. Menurut catatan sejarah, mahkota Binokasih Sang Hyang Pake telah menjadi lambang kebesaran kerajaan-kerajaan di tanah Sunda masa lalu. Sebelum diwariskan kepada Kerajaan Sumedang Larang dan menjadi pusaka Sumedang. Mahkota Binokasih adalah simbol agung Kerajaan Pajajaran. Itulah salah satu dasar mengapa Sumedang disebut pusar budaya Sunda. Dulu, gedung pusat pemerintahan Kabupaten Sumedang dipusatkan di Gedung Negara di Jalan Prabu Gesan Ulun. Tapi kini, gedung pemerintahan berpindah ke Jalan Prabu Gajah Agung. Gedung baru seluas 37,96 hektar yang mulai difungsikan pada tahun 2011 dibangun pada masa pemerintahan Bupati Don Murdono. Setiap kota di dunia tentu punya ikon penting yang menjadi penanda kotanya. Begitupun Sumedang. Tepat di alun-alun berdiri Anggun, sebuah landmark yang dibangun tahun 1922. Tugu dibuat untuk memperingati jasa Pangeran Surya Atmaja yang telah mengembangkan Kabupaten Sumedang. Saking pentingnya, Tugu Lingga diabadikan juga sebagai lambang Kabupaten Sumedang saat ini. Rasanya tidak berlebihan bila Sumedang dijuluki kota Buludru. Tentu hal ini dikarenakan kondisi kota Sumedang yang dipenuhi pepohonan hijau sehingga nampak asri dan sejuk. Sumedang juga pernah menyabet Piala Adipura sebanyak 2 kali. Prestasi itu kini diwujudkan dalam Monumen Adipura yang turut menghiasi sudut kota Sumedang. Museum Prabu Gesan Ulun menyimpan peninggalan benda-benda bersejarah dan pusaka leluhur Sumedang. Ada banyak koleksi benda sejarah di museum yang berlokasi di Jalan Prabu Gesan Ulun, Srimanganti ini. Selain mahkota Binokasih dan pusaka para pangeran Sumedang, tersimpan pula kareta Kancana Nagapaksi. Kereta ini dibuat dari kayu, dipahat dan diukir dengan banyak simbol yang syarat makna. Misalnya, simbol itu tersirat dalam rupa kepala naga yang berbelalai gajah hingga sayap Garuda di bagian sisi badan kereta. Dahulu, kareta Nagapaksi digunakan sebagai kendaraan para penguasa Sumedang. Sebagai wilayah dengan budaya yang beraneka ragam, di Sumedang seringkali dihelat acara-acara ritual dan sakral.
Landmark yang satu ini adalah patung Pangeran Cornel dan Gubernur Hindia Belanda, Herman William Daendels. Letaknya mudah dilihat dan diingat jika kita melintasi kawasan Cadas Pangeran. Ya, kawasan Cadas Pangeran termasuk jalan raya yang dibangun Daendels pada awal abad ke-19. Situs makam di Dayeuh Luhur, Kecamatan Ganias juga menyimpan sejarah yang sangat penting bagi Sumedang. Di situs ini terdapat makam Ratu Pucuk Umun, Prabu Gesan Ulun dan Embah Jaya Perkasa. Ratu Pucuk Umun dikenal sebagai raja pertama Kerajaan Sumedang Larang yang beragama Islam. Sedangkan Prabu Gesan Ulun adalah pengganti Ratu Pucuk Umun saat di Tatar Sunda terjadi perubahan politik yang teramat besar, yakni berakhirnya Kerajaan Sunda Pajajaran. Prabu Gesan Ulunlah yang menerima warisan mahkota Binokasi. Pada masa pemerintahannya, Mbah Jaya Perkasa menjabat sebagai patih. Meski tak ada hubungan erat dengan Sumedang, di kota kami pun terdapat makam pahlawan nasional asal tanah Rencong Aceh, Cut Nyak Din. Puser artinya pusat atau berada di tengah-tengah. Sebagai pusar budaya Sunda, Sumedang memang memiliki banyak situs kebudayaan. Kami menyebutnya Kabuyutan. Kabuyutan tersebut salah satunya berada di Jati Gede. Di wilayah ini terdapat puluhan situs-situs kuno Kerajaan Sumedang Larang. Akan tetapi, kini Jati Gede dialihfungsikan menjadi waduk atau danau buatan oleh pemerintah. Waduk Jati Gede merupakan waduk terbesar kedua di Indonesia. Proyek waduk raksasa yang digagas sejak era Presiden Soekarno ini kini telah berfungsi untuk menunjang pembangunan di sektor pertanian, irigasi, penyediaan sumber listrik, pengembangan wisata, serta potensi perikanan. Dengan banyaknya potensi yang ada, tentu peluang untuk berinvestasi semakin terbuka lebar. Peluang ini sangat prospektif dengan posisi Waduk Jati Gede yang diapit oleh dua jalan tol, yaitu Tol Cisundawu dan Tol Cipali. Kehadiran Waduk Jati Gede yang begitu luas memang berimbas pada penenggelaman beberapa desa yang ada di Jati Gede, sehingga terjadi pengurangan jumlah desa di Kabupaten Sumedang. Namun dampak positif nantinya akan lebih banyak terasa dengan adanya pengembangan potensi-potensi yang ada di Waduk Jati Gede. Guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat, pemerintah Kabupaten Sumedang telah membangun Rumah Sakit Umum Daerah Sumedang. RSUD yang berlokasi di Jalan Palasari nomor 80 Kota Sumedang ini terus melakukan pembenahan sarana dan prasarana, selain peningkatan sumber daya manusia yang profesional, sehingga diharapkan akan tercapai pelayanan yang prima. Keinginan dan ambisi Sumedang untuk mendapatkan julukan kota kasih sayang atau Compassionate City begitu besar. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan manfaat tindakan kasih sayang pada masyarakat Sumedang. Mendengar nama Sumedang, benak masyarakat pasti akan tertuju langsung pada kota tahu. Memang benar, tahu Sumedang sudah begitu masyhur sedari dulu hingga sekarang. Makanan yang dibuat dari hasil olahan kedelai ini sudah menjadi ciri khas secara turun-temurun. Untuk memperoleh tahu gurih ini sangat gampang. Di pusat kota Sumedang banyak gerai yang menjualnya dari pagi hingga malam. Jika ditanya apa penganan tradisional yang paling memasyarakat di Tanah Sunda, opak adalah salah satu jawabannya.
Dari hasil bumi Sumedang, ubi Cilembu pantaslah dikedepankan. Yang membuat kami bangga, ubi asal Kecamatan Pamulihan ini adalah ras lokal yang mengglobal. Alam Sumedang dikaruniai udara yang sejuk, tanah yang subur, dan air bersih yang melimpah. Alam indah ini salah satunya dapat dinikmati di objek wisata Cipanas. Air panas alami di pemandian berasal dari sumber mata air Gunung Tampomas. Silakan berkunjung di Cipanas Sekarwangi dan Cipanas Cileungsing. Selain objek wisata alam air panas, ada juga kawasan wisata alam terpadu yang menjadi unggulan Kabupaten Sumedang. Namanya Kampung Toga. Kawasan wisata alam ini berada di perbukitan dan menjulang dengan fasilitas yang cukup representatif. Panorama khas alam Priangan yang asri dan pemandangan kota Sumedang dapat dinikmati dengan wisata dirgantara berupa para layang dan gantoli. Bagi Anda yang punya hobi olahraga dirgantara, arena Batu Dua juga layak dikunjungi. Memang lokasinya agak jauh dari pusat kota Sumedang, tepatnya sekitar 4 km dari Jalan Raya Sumedang Waduk. Batu Dua merupakan salah satu lereng bukit di kawasan Gunung Lingga di Desa Cimarga, Kecamatan Cisitu. Berada di ketinggian 930 meter di atas permukaan laut. Hembusan angin di sekitar kawasan membuat terbang para layang menjadi lebih tinggi lagi. Keindahan alam Sumedang semakin beraneka ragam dengan adanya wisata curug yang tersebar di beberapa lokasi. Di antaranya Curug Ciputrawangi, Curug Sindula, dan Curug Cigorobo. Di sektor pemberdayaan ekonomi masyarakat, pemerintah Kabupaten Sumedang terus mendukung keberadaan para pengrajin di Cipacing yang sejak turun-temurun memproduksi bedil angin dan berbagai handicraft lainnya. Kecamatan Jatinangor semakin berkembang menjadi kota pendidikan. Kampus-kampus berstatus unggulan juga favorit di Jawa Barat, bahkan Indonesia, berdiri memfasilitasi edukasi anak negeri. Ada Universitas Pajajaran, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Institut Koperasi Indonesia, dan terakhir, Institut Teknologi Bandung. Keberadaan kampus telah meningkatkan aktivitas sehari-hari kawasan Jatinangor, termasuk dalam kegiatan ekonomi. Selain pendidikan, kawasan Jatinangor dan Cimanggung dikenal juga sebagai kawasan industri. Pabrik-pabrik beroperasi di atas lahan yang mencapai 200 hektar, meliputi 3 desa, yakni Desa Mangun Arga, Desa Sawah Dadap, dan Desa Sukadana. Bagi siapa saja yang berkunjung ke kota kelahiran kami ini,
Tak perlu risau soal tempat beristirahat sekaligus bermalam dengan nyaman. Ada banyak hotel terutama di sekitar kawasan Jatinangor. Di seputar ini pun telah dibangun banyak apartemen megah bernuansa modern. Ayo berkunjung ke Sumedang, rasakan kesempurnaan Sunda yang sesungguhnya, nikmati keindahan alamnya, dan jadikan Sumedang sebagai tujuan investasi Anda. Sumedang Pusat Budaya Sunda. Sumedang Pusat Budaya Sunda. Sumedang Pusat Budaya Sunda. Sumedang Pusat Budaya Sunda. Mari berkunjung ke Sumedang. Sumedang Pusat Budaya Sunda. Sumedang Pusat Budaya Sunda.